Penyebab gangguan jantung secara umum itu ada 3. Di sini saya jelaskan secara simpel saja. Yang pertama adalah karena... Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hans di channel SB30 Health ini di episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini topik yang akan saya bahas adalah makanan-makanan penyebab sakit jantung. Mau tahu apa aja? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, jadi di topik kali ini yang akan saya bahas adalah makanan penyebab sakit jantung. Oke, jadi sebelum kita touch ke makannya dulu, saya perlu jelaskan dulu bahwa penyakit jantung ini memang banyak sekali jenisnya. Di sini saya jelaskan secara umum adalah gangguan-gangguan kardiovaskuler atau pembuluh darah. Jadi jantung dan pembuluh darah kita itu apa saja yang menyebabkan sakit jantung ya. Kemudian nanti kita baru touch ke makanannya. Oke. Jadi yang pertama, kita perlu tahu dulu penyebab gangguan jantung secara umum ya, karena tadi gangguan jantung itu banyak jenisnya. Itu ada 3. Di sini saya jelaskan secara simpel saja. Yang pertama adalah karena embolus. Embolus ini apa, Dok? Embolus adalah plak di pembuluh arteri kita. Jadi arteri itu pembuluh yang paling besar ya. Dan ini bukan disebabkan karena kolesterol yang tinggi. Banyak orang yang berpikir karena makanan tinggi kolesterol, makanan yang tinggi lemak jenuh. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini plak itu bukan karena kolesterol tinggi, apalagi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tapi apa penyebab sebenarnya? Penyebab sebenarnya yang pertama adalah peradangan. Dan peradangan ini yang nanti akan menyebabkan luka di pembuluh darah kita. Setelah ada luka, baru nanti kolesterol dan kawan-kawannya baru ke sana untuk menutup lukanya. Kenapa kok saya bilang kolesterol dan kawan-kawannya? Karena bukan hanya kolesterol, tapi apa saja? Ada kalsium, ada jaringan ikat. Yang selama ini kita mungkin salah satunya yang sering kita dengar adalah kolagen. Itu juga yang berkontribusi terhadap plak. Jadi yang kandungan di dalam plak itu ada kolagen, ada kolesterol, ada kalsium, dan lain-lain. Itu terjadi karena peradangan, bukan karena tiba-tiba kolesterolnya ke sana. Ya. Yang kedua karena defisiensi vitamin C. Dan ketika saya bilang vitamin C ini bukan vitamin C yang selalu dalam bentuk suplemen, ya, tapi vitamin C yang terkandung dalam makanan alami yang kita konsumsi. Dan yang paling banyak dan yang paling sering saya sarankan salah satunya adalah sayuran hijau. Yang ketiga terjadi karena apa? Embolus ini terjadi karena hiperinsulinemia. Apa hiperinsulinemia itu? Adalah level insulin yang tinggi, yang sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Yang kedua adalah trombus. Apa bedanya dengan embolus? Trombus ini adalah gumpalan darah yang seringkali terbentuk dari serambi jantung. Jadi jantung kita ini ada serambi, ada biliknya. Nah, serambi ini atau biasa disebut dengan atrium itu yang menyebabkan, biasanya yang berkontribusi menyebabkan gumpalan darah. Bukan masalah serambinya, tapi masalah di fibrilasi atriumnya. Jadi fibrilasi itu denyut jantung yang cepat dan tidak beraturan, atau biasanya juga disebut dengan aritmik jantung. Yang kedua penyebabnya adalah karena resistensi insulin. Ya, karena apa? Resistensi insulin karena insulin yang dipicu terus-menerus. Dan yang ketiga adalah defisiensi kalium. Jadi kalium ini atau biasanya disebut dengan potasium paling banyak di mana? Paling banyak juga di sayuran hijau. Nah, itu sebabnya kenapa pentingnya seringkali saya encourage sobat sehat untuk konsumsi sayuran hijau dalam porsi yang cukup. Ya, dan yang ketiga penyebabnya adalah aneurism. Apa aneurism itu? Aneurism adalah pembuluh darah yang terjadi kekurangan oksigen. Akhirnya dia akan atrofi pembuluh darahnya, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi. Penyebabnya apa? Karena peradangan. Ya, salah satunya yang paling sering adalah karena merokok. Jadi peradangan ini kan banyak sebabnya ya. Salah satunya karena konsumsi makanan-makanan yang junk food, ya, merokok, kemudian juga radikal bebas karena polusi dan lain-lain. Tapi di sini yang saya titik beratkan adalah merokok, karena ini mempengaruhi
konsumsi oksigen kita di pembuluh darah. Yang kedua karena hipertensi, ya, dan hipertensi ini juga penyebabnya juga banyak. Ada hipertensi yang karena primer, ada hipertensi sekunder, dan hipertensi ini bukan penyakit. Ya, hipertensi ini adalah suatu gejala yang menyebabkan nanti salah satunya adalah penyakit jantung. Bisa karena bisa jantung, bisa stroke, bisa ke penyakit-penyakit yang lain juga. Hipertensi tidak saya bahas sekarang karena nanti akan terlalu panjang juga. Penyebab yang selanjutnya apa? Adalah resistensi insulin dan defisiensi vitamin C juga. Kenapa defisiensi vitamin C ini mempengaruhi? Karena ini bisa membuat pembuluh jantung kita semakin lemah ketika kita kekurangan vitamin C yang kompleks, bukan vitamin C dalam bentuk suplemen-suplemen apalagi yang sintetis. Jadi di sini ya sudah saya jelaskan penyebab sakit jantung itu banyak ya, dan yang mempengaruhi juga pola hidup kita, salah satunya adalah pola makan kita. Jadi untuk kita bisa mengetahui jantung kita ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, ada beberapa indikator ya. Dan di sini bukan cuma masalah kolesterol, sekali lagi karena seringkali ketika saya berbicara mengenai penyakit jantung, gangguan jantung, orang selalu berpikir hanya apa? Kolesterol tinggi gitu ya, atau mungkin makanan yang tinggi lemak, makanan yang tinggi lemak jenuh gitu. Di sini indikator yang lebih presisi, yang lebih tepat untuk kita bisa melihat kondisi jantung kita. Di sini saya sebutkan beberapa ya yang mudah. Yang pertama mulai dari lingkar pinggang. Lingkar pinggang jadi bukan berat badan. Oke, jadi bukan berat badan itu nggak penting, tapi menurut saya lingkar pinggang jauh lebih penting kita perhatikan. Karena apa? Karena ini yang menunjukkan visceral fat kita atau lemak visceral, dan lemak visceral ini nanti yang berhubungan erat dengan masalah-masalah penyakit kardiovaskuler. Itu. Jadi bukan berat badan. Jadi berat badan kita kesampingkan dulu ya. Lingkar pinggang pria ya yang baik adalah dengan risiko rendah ya. Itu kurang dari 94 cm. Lingkar pinggang wanita kurang dari 80 cm. Ini yang memiliki risiko rendah penyakit kardiovaskuler. Indikator yang kedua apa dok? Indikator yang kedua adalah insulin puasa. Insulin puasa berbeda dengan glukosa puasa atau gula darah puasa. Yang dimana gula darah puasa ini juga mudah sekali juga diukur, tapi juga masalahnya apa? Cukup bias. Jadi seringkali pasien bisa mengakali ya ketika mau puasa, ketika mau cek gula darah puasa dulu atau mungkin dijaga pola makannya, ini bisa jadi kurang presisi. Insulin puasa berbeda. Yang ketiga adalah HbA1c. Ini adalah gula darah 3 bulan rata-rata. Ini bisa juga biasanya saya sarankan untuk pasien-pasien yang punya masalah prediabetes ataupun juga diabetes. Yang keempat, trigliserid. Ini juga sangat penting karena apa? Trigliserid ini adalah lemak dalam darah atau dalam tubuh kita, yang biasanya juga orang seringkali kenal dengan istilah body fat. Jadi trigliserid ini juga penting untuk acuan, untuk indikator jantung yang sehat. Kurang dari 150 tentunya. VLDL, ini berbeda dengan LDL. VLDL adalah very low density lipoprotein. Kenapa ini penting? Nanti saya akan jelaskan maybe next video ya, supaya ini tidak terlalu panjang. Kemudian LDLP. Ya, LDLP ini berbeda dengan LDL yang biasanya kita cek di lab. LDLP, P ini adalah stand of particle. Jadi di sini kita akan bisa lihat partikelnya, ukuran partikelnya LDL kita ini besar, ya, besar dan kenyal atau kecil dan padat. Ya, biasanya yang paling sering di lab ini adalah SDLDL. Yang biasanya sering diukur adalah small dense LDL. Ini penting sekali untuk melihat jantung kita kondisinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah HDL atau yang biasanya dikenal dengan kolesterol baik, meskipun LDL juga bukan kolesterol yang buruk ya. Jadi HDL ini penting kenapa? Karena ini yang merecycle LDL yang berlebihan ya, di mana LDL ini juga yang penting kita lihat adalah yang small dense ini tadi ya. Nah, kenapa ini penting ya? Karena apa? Karena saya akan bahas mengenai 3 jenis makanan ya. Jadi saya buat 3 ya. Kenapa 3? Karena sebetulnya lebih dari 3, tapi saya kelompokkan jadi 3 besar makanan yang berkontribusi besar terhadap penyebab sakit jantung secara umum ya. Yang pertama ya adalah minyak rafinasi. Minyak rafinasi ini adalah minyak yang sudah diolah secara berlebihan, atau ya simpelnya seringkali saya bilang minyak buruk gitu. Tapi kan kalau minyak buruk, yang buruk itu seperti apa kan ya? Yang direfinasi, yang diolah secara berlebihan. Contohnya adalah minyak sayur, atau mungkin kalau istilah kerennya adalah vegetable oil. Contohnya apa aja? Minyak jagung, minyak kedelai, minyak canola, dan lain-lain. Kenapa ini kurang baik? Karena sekali lagi ini sudah diproses secara berlebihan, highly processed, menyebabkan dia toksik
di dalam tubuh kita dan meningkatkan reaktif oksigen spesies atau singkatannya adalah ROS. Ya. Yang ketiga adalah dia tinggi omega 6 dan rendah omega 3. Jadi akibatnya rasionya antara omega 6 dan omega 3 lebih tinggi omega 6-nya. Dan omega 6 ini seringkali menyebabkan peradangan kalau jumlahnya terlalu tinggi rasionya dibanding omega 3. Kemudian juga menyebabkan resistensi insulin meskipun tidak mengandung gula. Jadi bukan cuma seringkali kan saya memang mengatakan gula ini yang meningkatkan insulin, karbohidrat tinggi yang meningkatkan insulin. Tapi minyak rafinasi ini juga berikatan dengan reseptor insulin yang kemudian nantinya ketika kita konsumsi berlebihan, berkepanjangan itu juga bisa menyebabkan resistensi insulin. Dan yang terakhir apalagi kalau proses pengolahannya digoreng. Jadi kita gunakan untuk menggoreng. By the way, menggoreng berbeda dengan menumis ya, karena banyak orang yang mungkin tidak paham apa bedanya menggoreng dan menumis. Menggoreng yang saya maksudkan di sini adalah deep fry, bukan stir fry. Ya. Rekor yang nomor 2, ya, juara yang nomor 2, ya, sebelum kita bahas juara nomor 1. Juara nomor 2 adalah apa? Selain minyak rafinasi, trans fat atau lemak trans atau lemak terhidrogenasi. Ini maksudnya seperti apa? Lemak yang sudah ditambahkan unsur hidrogen di dalamnya. Jadi ini lemak yang sudah buatan, bukan lemak yang alami terkandung dalam makanan-makanan. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah margarin, bukan butter. Ya, margarin ini bukan mentega. Kalau butter itu mentega. Yang kedua, selai kacang. Meskipun tidak semua selai kacang ya, selai almond dan lain-lain juga yang biasanya juga ditambahkan hydrogenated fat. Biasanya untuk pengawet, untuk supaya dia emulsifier juga, membuat selainya ini terlihat lebih bagus, tahan lama dan lain-lain. Dan juga beberapa jenis frozen food, terutama yang sudah digoreng sebelumnya. Tidak semua frozen food, tapi kebanyakan frozen food seperti contohnya chicken nugget, smoked beef, sosis dan lain-lain itu juga perlu kalian perhatikan karena seringkali sudah digoreng dulu dan menggorengnya menggunakan minyak-minyak yang saya sebutkan tadi. Dan rekor nomor 1 ya, apa? Junk food. Ya, jadi junk food ya, ini seringkali orang bilang adalah makanan yang zero kalori. Ya, it's not zero kalori, but it's zero nutrition actually. Ya, jadi makanan yang minim nutrisi, kalau kalorinya belum tentu tinggi memang, tapi dalam arti pasti minim nutrisi. Jadi minim nutrisi ini bukan zero kalori. Ya, bukan makanan yang zero kalori, but it's zero nutrition, almost zero nutrition. Contohnya adalah makanan-makanan yang tinggi karbohidrat. Ya, makanan-makanan yang sangat rendah serat dan makanan yang tinggi gula. Kalau kalian cek makanan-makanan yang drive-thru misalnya, atau makanan-makanan yang sudah diolah secara berlebihan, kebanyakan mereka punya kandungan serat yang sangat rendah. Dan meskipun ada seratnya pun seringkali serat yang ditambahkan adalah serat yang sintetis, bukan serat yang alami. Ya, apalagi junk food ini kebanyakan juga digoreng. Kalau tidak digoreng, biasanya juga mereka menggunakan hydrogenated oil. Jadi mungkin prosesnya dia digoreng, di bake atau di roasted atau di oven, tapi juga menggunakan hydrogenated oil seperti minyak-minyak yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pakai margarin ya, atau mungkin pakai bumbu-bumbu yang mengandung hydrogenated oil juga. Karena makanan-makanan junk food, trans fat ini efeknya apa? Efeknya nanti dia bisa menyebabkan reaksi peradangan di dalam tubuh kita. Masih ingat tadi ketika kita ada reaksi peradangan, nanti akan muncul yang namanya kolesterol ya dan kawan-kawannya tadi yang akan menyebabkan gumpalan atau penyumbatan di pembuluh darah. Ini nanti yang menyebabkan masalah penyakit jantung atau juga penyakit stroke dan lain-lain yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi ini makanan-makanan yang perlu kalian hindari. Jadi bukan makanan yang tinggi kolesterol, ya bahkan bukan karena kolesterolnya sendiri. Karena apa? Karena kita perlu tahu ketika kita melihat suatu masalah, kita lihat akar masalahnya. Ya, kolesterol itu ada di pembuluh darah, bukan dia tiba-tiba ke sana karena kita konsumsi makanan tinggi kolesterol, tapi karena kita membuat kolesterol ini menutup luka di pembuluh darah kita yang disebabkan karena apa? Karena pola hidup kita. Salah satunya karena pola makan dan makanan-makanan yang seperti ini yang tadi saya sudah sebutkan yang menyebabkan banyak masalah-masalah peradangan, ya stres oksidatif, resistensi insulin. Nah, ini adalah makanan-makanan yang perlu kalian hindari. Oke, jadi semoga cukup jelas di sini dan buat sobat sehat yang mungkin mau bertanya, yang mungkin mau memberikan pertanyaan seputar makanan-makanan yang penyebab sakit jantung bisa komen di sini. Dan buat sobat sehat yang ingin mendengarkan penjelasan yang konsepnya adalah podcast ngobrol-ngobrol bisa cek di channel
3H, hidup happy healthy. Karena di sana saya dan Dr. Sung juga kita sering kali ngobrol seputar kesehatan. Semoga tetap sehat, stay fit and stay healthy.